Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di pembelajaran kolaboratif mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan pentingnya manajemen kinerja yang akan mendukung pembangunan berkelanjutan dalam pertemuan ke-9 dan 10. Tujuan dalam pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep sistem manajemen kinerja. Yang kedua, menjelaskan indikator kinerja manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, menjelaskan strategi peningkatan kinerja. Dan yang terakhir, menjelaskan manajemen kinerja yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam video ini akan terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, membahas terkait dengan konsep. Yang kedua, indikator kinerja sumber daya manusia. Dan yang ketiga, strategi peningkatan kinerja. Dan yang terakhir, manajemen kinerja yang mendukung Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita masuk dalam bagian pertama, yaitu konsep-konsep terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, konsep manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua, konsep manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan atau hukuman yang mana rangkaian kegiatan tersebut haruslah dijalankan secara berkelanjutan. Lalu konsep yang ketiga adalah SDG atau Sustainable Development Goals atau yang lebih kita kenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari 3 konsep penting tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yaitu karyawan atau manajer perlu menyadari bahwa manajemen kinerja yang mendukung keberlanjutan dan SDG sangatlah penting. Maka pandangan penting itu baik ditanamkan untuk individu maupun organisasi. Kita masuk dalam bagian kedua, yaitu indikator kinerja sumber daya manusia. Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja karyawan. Berikut beberapa indikator yang mengukur kinerja karyawan. Yang pertama, kualitas kerja, yang kedua kuantitas, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat efektivitas, dan yang terakhir adalah kemandirian. Lalu kita masuk dalam bagian ketiga, yaitu strategi peningkatan kinerja. Strategi adalah cara yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kinerja. Berikut beberapa cara meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama, menciptakan komunikasi yang baik. Yang kedua, memenuhi hak karyawan. Yang ketiga, evaluasi kerja secara berkala. Yang keempat, reward dan punishment. Lalu yang kelima, pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keenam, jenjang karir. Dan yang terakhir atau ketujuh adalah berikan feedback yang membangun. Lalu kita masuk di bagian yang keempat, yaitu manajemen kinerja yang mendukung Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Manajemen yang dapat Anda lakukan adalah dengan melakukan 2 cara. Yang pertama, melakukan integrasi. Integrasi artinya menggabungkan dan mempersatukan. Dalam artian, integrasi adalah proses untuk menyatupadukan sehingga menjadi kesatuan yang bulat. Dalam arti lain, sumber daya yang Anda pandang penting untuk pencapaian tujuan organisasi Anda dapat Anda manage dengan cara melakukan integrasi. Lalu, cara kedua yang dapat Anda lakukan adalah inklusif.
artinya mengikut sertakan. Dari arti tersebut dapat dimaknai bahwa inklusif sejatinya menyeluruh, melibatkan semua orang dari berbagai kelompok tanpa meninggalkan salah satunya. Demikian penjelasan saya terkait dengan materi ini. Informasi mengenai pentingnya manajemen kinerja. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar dalam forum pembelajaran atau menghubungi saya secara langsung.